Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Arya Pratama, NPM 2012110222, Manajemen Bisnis Dharma Jaya. Di sini saya akan menjelaskan konflik dalam kelompok. Pengertian konflik. Konflik merupakan realita hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, pada suatu saat dalam menjalani kehidupan setiap orang pasti akan menghadapinya. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat timbul kapan saja dan di mana saja. Pengertian konflik dalam kelompok. Konflik dalam kelompok dapat terjadi antara lain karena konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan dari kemampuannya. Faktor konflik dalam kelompok dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tahap oposisi atau ketidakcocokan, menggambarkan adanya kondisi yang menciptakan kesempatan munculnya konflik. Yang kedua, tahapan kognisi dan personifikasi dalam kelompok. Presensi merupakan bagian faktor atau instrumen penting konflik, sehingga satu pihak dengan lainnya harus menyadari bahwa ada eksistensi kondisi yang saling mempengaruhi perbedaan. Maka dalam tahap ini konflik dapat dipersiapkan dan dirasakan. Yang ketiga, tahap maksud merupakan insentif keputusan-keputusan untuk bertindaknya dengan cara tertentu dalam suatu tahap atau episode konflik. Maksud memberikan garis paduan umum bagi pihak-pihak dalam situasi konflik. Yang keempat, tahap perilaku. Tahap ini merupakan tahap di mana konflik tampak lebih nyata. Tahap perilaku mencangkup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak berkonflik. Kesimpulan, konflik merupakan hal yang alamiah dan setiap kelompok, dengan kata lain hampir tidak ada satu organisasi yang tidak pernah mengalami konflik. Itu artinya konflik dalam kelompok menjadi suatu keniscayaan. Tinggal saja skala konflik yang terjadi besar atau kecil, dampak luas atau dampak kecil saja. Sebab ada konflik yang justru memberikan kekuatan atau dampak positif bagi personil kelompok untuk berubah kepada yang lebih baik. Konflik kelompok bisa saja terjadi karena sekolah merupakan himpunan sejumlah orang yang memiliki latar belakang pribadi dan sosial sebelumnya bergabung dalam kelompok. Pemimpin kelompok harus terampil menata konflik jika terjadi di dalam kelompok. Konflik di organisasi perlu dieliminir atau dikikis jika dinilai akan terjadi penyebab kebangkrutan ataupun. Tetapi jika pemimpin menilai munculnya konflik dalam kelompok dapat terjadi dasar bagi kebangkitan dan perubahan positif kelompok, maka konflik perlu ditata dengan baik, terutama dengan menggunakan komunikasi aktif dan terbuka untuk memanfaatkan potensi konflik yang ada. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi